Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 4 untuk menjelaskan penerapan IOT pada bidang kesehatan, tugas yang diberikan oleh Bapak Hardiansyah Putra, ST MKOM. Perkenalkan, saya Reminisyanti Fakho. Saya Diki Ardiansyah. Saya Muhammad Ibnu. Saya Haikal Alpasya. Saya Dadang Gusdiansyah. Saya Wahyu Ardian. Baik, sekian dari perkenalan tentang kelompok 4. Untuk presentasi pertama akan dilanjutkan oleh rekan saya, Wahyu Ardian. Kepada Wahyu Ardian dipersilakan. Terima kasih. 1. Abstrak. Hasil simulasi perangkat berupa pengukur tegangan kulit dan suhu tubuh sekitar 4 dan 36 derajat Celcius menunjukkan penggunaan dalam kesehatan mental yang normal. Jadi di saat suhu tubuh lebih besar 33 derajat Celcius dan tegangan kulit 6, perangkat akan melakukan pemberian obat secara otomatis. Perangkat juga berfungsi sebagai kotak obat pengingat apabila sudah waktunya minum obat yang telah terhubung dengan smart home. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya Wahyu Ardian. Akan dilanjutkan oleh rekan saya Diki Ardiansyah. Kepada rekan saya Diki Ardiansyah dipersilakan. 2. Pendahuluan. Latar belakang jumlah masyarakat Indonesia yang mengalami gangguan kesehatan jiwa berada pada angka yang cukup mengkhawatirkan. Menurut Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Pak Supriyanto, bahwa dari populasi orang dewasa di Indonesia yang mencapai 150 juta jiwa, sekitar 11,6% atau 17,4 juta jiwa mengalami gangguan mental, emosional, atau gangguan kesehatan jiwa. Permasalahan. 1. Sistem dibuat dalam bentuk prototipe. 2. Menggunakan LCD pada perangkat sebagai penampil. 3. Menggunakan sensor DS18B20 untuk mengukur suhu tubuh. 4. Menggunakan sensor GSR. Tujuan untuk memudahkan dan mengaktifkan penderita gangguan kesehatan mental dalam melakukan pengecekan kesehatan mentalnya secara berkala. Terima kasih. Saya selanjutnya. Terima kasih kepada rekan saya Diki Ardiansyah. Akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Ibnu. Kepada Muhammad Ibnu dipersilakan. 3. Metode penelitian. Metode yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan ini adalah metode eksperimental dan observasi. 1. Tahap pelaksanaan kegiatan ini merupakan tahap kedua di mana tahap ini pembuatan perangkat pemantau kesehatan mental berbasis IoT sudah dimulai dengan pembuatan kerangka mekanik sesuai dengan desain yang telah dibuat. 2. Tahap selanjutnya adalah tahap pasca kegiatan di mana pada tahap ini evaluasi dilakukan dengan mengevaluasi hasil prototipe yang telah dibuat. 4. Hasil dan pembahasan. 1. Lingkungan pengujian dari lingkup fungsional dan lingkup performa. Lingkup fungsional yang mendefinisikan spesifikasi yang harus berjalan dengan baik pada sistem. Lingkup performa mendefinisikan performa yang harus dicapai oleh fungsi-fungsi tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya Muhammad Ibnu. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Haikal Alpasya. Kepada Haikal Alpasya dipersilakan. 2. Subsistem mikrokontroler terhadap kinerja solenoid. Pengujian dilakukan dengan menghubungkan motor arus searah ke satu daya 12 volt dengan driver. Dari percobaan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pembacaan sensor suhu dan sensor tegangan kulit berjalan dengan baik.
3. Pengujian dan analisa mikrokontroler terhadap penentuan tingkat gangguan kesehatan mental berdasarkan data pada sensor. Baik, terima kasih kepada rekan saya Haikal Alpasya. Saya akan melanjutkan hasil dari jurnal tersebut, yaitu 4 hasil pengujian dan analisa Catu Data. Catu Data dirancang untuk sistem ini memiliki keluaran sebesar 12 volt yang digunakan untuk mencatu Nodemsu solenoid motor stepper. Untuk keluaran 12 volt, maka didapatkan hasil pengukuran sebesar 12,12 volt. Hal ini menunjukkan bahwa keluaran catu daya yang dibuat sudah cukup akurat. Demikian akan dilanjutkan oleh rekan saya Dadang Gusdiansyah. Kepada rekan saya Dadang Gusdiansyah dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan kritik dan saran dari saya untuk rumah sakit jiwa. Fokus pada pendekatan holistik. Rumah sakit jiwa harus mengadopsi pendekatan holistik dalam perawatan pasien yang melibatkan perawatan medis, psikoterapi, intervensi sosial, dan perawatan spiritual jika sesuai. Ini memastikan bahwa semua aspek kehidupan pasien diperhatikan untuk pemulihan yang optimal. Meningkatkan fasilitas dan lingkungan. Penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, terapeutik, dan nyaman bagi pasien. Ini termasuk pemenuhan kebutuhan dasar akses ke fasilitas rekreasi, area hijau, serta ruang terbuka yang mendukung pemulihan mental. Melibatkan keluarga dan komunitas. Rumah sakit jiwa sebaiknya melibatkan keluarga pasien dalam perawatan dan pemulihan. Membangun jaringan dukungan yang kuat dalam komunitas juga penting untuk memastikan kelangsungan perawatan setelah pasien keluar dari rumah sakit. Pelatihan dan pembangunan staf memberikan pelatihan yang sesuai dan pembangunan profesional kepada staf rumah sakit jiwa sangat penting. Ini membantu meningkatkan kompetensi mereka dalam merawat pasien dengan masalah kesehatan mental, mengurangi stigmatisasi, dan memperkenalkan pendekatan terbaru dalam perawatan kesehatan mental. Terima kasih. Baik, demikian hasil presentasi dari kami kelompok 4. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Malam. Malam.